Halo semuanya, selamat jumpa kembali di seminar kami Interprofessional Collaboration dalam Pengelolaan Penyakit Kronis. Jadi, saat ini kami dari kelas lanjutan semester 7 akan membawakan materi tentang self-care management pada diabetes mellitus. Mata kuliah ini berjudul Manajemen Perawatan Penyakit Kronis dan ini adalah nama-nama dari kelas lanjutan semester 7. Dan dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Nurse Gresti NM Masya, Master Keperawatan Spesialis Keperawatan Medikal Bedah, dan Nurse Mario Esai Katuk, Master Keperawatan Spesialis Keperawatan Medikal Bedah. Menurut American Diabetes Association, diabetes mellitus adalah sebuah penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemi yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Tanda dan gejala pada pasien DM yaitu poliphagia atau sering makan, ada polidipsi atau sering minum, ada poliuria yaitu sering kencing apalagi pada malam hari, terjadi kesemutan pada tangan dan kaki, pasien juga cepat lelah dan pandangan kabur, serta kemampuan seks menurun. Penyebab dari diabetes itu sendiri yaitu kurangnya aktivitas fisik. Terus yang kedua itu asupan gula yang terlalu tinggi. Yang ketiga itu terganggunya respon terhadap insulin. Yang keempat itu berkurangnya produksi insulin oleh pankreas. Dan yang kelima, kinerja insulin terhambat akibat adanya hormon lain. Hiperglikemia atau tingginya gula dalam darah secara kronik pada diabetes dapat berdampak pada kerusakan jangka panjang dan disfungsi atau kerusakan pada organ seperti mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah. Nah, sebelum lanjut kita akan mengetahui bersama apa itu self-care management pada diabetes mellitus. Jadi ini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu untuk mengelola penyakit diabetes mellitus berupa pengobatan, pencegahan, dan komplikasi. Semakin baik self-care management pada pasien diabetes mellitus, maka kadar gula darah akan semakin terkontrol dengan baik dan akhirnya komplikasi dapat dicegah sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dari penderita diabetes mellitus. Kegiatan yang termasuk dalam self-care management diabetes yaitu yang pertama, mengatur pola makan. Jadi jadwal makan pada pasien diabetes mellitus itu tetap 3 kali sehari dengan jenis makanan seperti karbohidrat, protein nabati, protein hewani, sayur, dan buah. Nah, hindari makanan yang sifatnya tinggi gula seperti sirup, madu, dan buah. Nah, jumlah makanan pada pasien diabetes mellitus itu dalam porsi yang sedang. Nah, yang kedua yaitu melakukan aktivitas fisik. Nah, melakukan aktivitas fisik ini seperti melakukan olahraga yang ringan dengan waktu minimal 20-30 menit per hari sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan olahraga yang bisa dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu memonitor kadar gula darah. Nah, jadi yang harus diketahui bahwa kadar gula darah yang normal itu di bawah 200 mg per desiliter. Nah, bisa dikontrol dalam waktu 1 bulan sekali, dan jika ada keluhan bisa langsung konsultasi ke dokter supaya langsung diberikan pengobatan. Dan yang keempat yaitu perawatan kaki. Nah, perawatan kaki ini seperti senam kaki, boleh dilakukan saat duduk, berdiri, atau tidur. Nah, kalau contohnya dalam posisi duduk, gerakan yang bisa dilakukan seperti menggerakkan kaki dan menggerakkan sendi-sendinya. Gerakannya itu berupa meluruskan kaki, memutar kaki keluar atau ke dalam, mengangkat kaki ke atas atau menurunkan kaki ke bawah, serta masih banyak lagi gerakan pada senam kaki diabetes. Nah, yang terakhir yaitu patuh dalam pengobatan dan kontrol ke fasilitas kesehatan. Jadi harus patuh kepada pengobatan yang diberikan oleh dokter. Jangan mengubah dosis seperti mengurangi atau menambah. Jangan mengganti obat tanpa resep dokter dan jangan menghentikan obat tanpa anjuran dokter. Pengobatan pada diabetes ada 2, yaitu obat antidiabetik oral. Golongan obatnya seperti pemicu sekresi insulin, peningkatan sensitivitas terhadap insulin,
penghambat absorpsi glukosa di saluran pencernaan, dan yang kedua itu terapi insulin. Nah, tingkat kepatuhan pasien terhadap penyuntikan insulin sesuai dengan waktu pemberian akan sangat menentukan keberhasilan terapi. Dan ini adalah tabel jadwal minum obat. Jadi ketika minum obat, silakan untuk menulis hari beserta tanggalnya, jam berapa minum obat, dan obat yang diminum sekarang apakah obat oral atau obat injeksi insulin. Dan di keterangan silakan mengisi apakah diminum atau tidak, dan kalau tidak apa yang menjadi kendalanya. Nah, selanjutnya ada tabel pemeriksaan gula darah. Jadi di sini silakan untuk menuliskan hari beserta tanggal, jam ketika melakukan pemeriksaan gula darah, dan pemeriksaannya itu ada dua, yaitu GDP atau gula darah puasa. Nah, ini kadar gula darah yang diambil ketika dalam kondisi berpuasa. Untuk GDS atau gula darah sewaktu, nah kalau ini gula darah diambil kapan saja dan tidak memperhatikan waktu makan. Upaya dalam meningkatkan kepatuhan self-care manajemen diabetes yaitu selalu mendengarkan edukasi dari fasilitas kesehatan dan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini yang bisa diakses melalui handphone dalam monitoring self-care atau mungkin lewat setiap edukasi lainnya tentang manajemen diabetes. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali.